namanya sama-sama neraka Wail. Kalau neraka itu adalah lubang, maka neraka Wail itu informasinya di dalam lubang ada lubang lagi. Nah, itulah yang disebut neraka Wail, yang diartikan secara harfiah, Wail artinya celaka. Iya. Jadi mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan curang dalam konteks apapun, apalagi baik dalam konteks politik, ekonomi, sosial, budaya, dan seterusnya. Pokoknya dalam hidup ini dengan berbagai aspeknya. Baiklah, sudah tampil ini sudah slide yang ke-10 katanya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Akhrajal Imam Ahmadu an Abi Sa'id Al-Khudri marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad mengeluarkan hadis dari siapa? Dari seseorang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ini kategorinya marfu, ya, yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa sanad yang tak tersebutkan, gitu maksudnya marfu. Qala ayyuma mu'minin saqa mu'minan syurbata ma'in ala zama saqahu Allah ta'ala yaumal qiyamah minar rahiq al-makhtum. Yuma ini kemarin Pak Sukoco habis belajar ini ada syarat ayyuma mukmin tuh. Mukmin yang mana saja. Ada makna jika tuh. Jika mukmin yang mana saja. Saqo mukminan, memberi minum kepada mukmin lain. Surbatama, yakni satu teguk air. Ala zoma, atas dasar bahwa yang diberi minum tadi memang lagi haus. Saqahullahu ta'ala yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat nanti Allah akan memberi minum kepadanya minar rahiq al-makhtum. Rahiq minuman, rahiq minuman, makhtum yang masih disegel, ya, khitamuhu miskun. Itu kemarin kita udah baca itu. Ada minuman terhidang di dalam surga, di dalam botol-botol yang masih original, maka digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'annya dengan apa namanya makhtum, yaitu disegel. Dari kata khatam, khatam ditutup, khatam Al-Qur'an, tutup Al-Qur'an. Nah, ini botol ditutup, maksudnya disegel. Dan gambarannya kemarin ketika sampai pada ayat itu, makna disegel artinya yang berhak dan bisa membuka botol minuman itu hanya yang berhak. Yang berhak yaitu ahli surga. Andai kata tidak ahli surga, nih ilustrasi, dia masuk ke surga, udah nggak punya tiket masuk. Andai kata, gitu, maka kayak apapun, bagaimanapun dia nggak bisa membuka botol itu sebab dia nggak berhak. Sejatinya dalam konteks kehidupan syar'i itu begitu. Ada minuman orang bukan hak kita, maka dalam ajaran Islam memang nggak boleh diminum karena bukan hak kita. Tapi gambaran nggak boleh diminum yang ada dalam surga digambarkan dalam ayat ini itu memang nggak bisa buka. Sejatinya juga begitu terkait dengan hak dan bukan hak. Nah, minuman itu disebut rahiq. Rahiq nama minuman.
al-makhtum tuh yang disegel. Wa ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'. Mukmin mana saja jika dia memberi makan kepada mukmin lain karena lapar. Makanya kemarin lagi isi bubur saya sengaja nggak sarapan dulu agar yang memberi itu bisa mendapatkan pahala ini. Nah, lebih dari itu saya masih menunggu lagi. Jamaah kedengaran apa enggak ya? Hah? At'amahullahu min simaril jannah. Maka Allah akan memberi makan dari buah-buahan surga. Wa ayyuma mu'min kasa mu'minan sauban ala apa baca? Ala aryin. Aryan. Dan mukmin mana saja yang memberikan pakaian baju kepada mukmin lain karena dia nggak punya baju. Aryan artinya telanjang, ya, artinya nggak punya baju. Kasahullahu min khudoril jannah, maka Allah akan memakaikan pakaian khudor, pakaian yang masih segar, baru, pakaian surga. Oke, baru berikutnya ini. Wa mizajuhu min tasnim. Aina yasrabu bihal muqarrabun. Ai mizaju zalika rahiq wa huwa ma yukhlatu bihi min tasnim. Wa huwa syarabun yunsabu alaihim min ulu wa huwa asrafu syarabil jannah. Kan ayatnya wa mizajuhu min tasnim. Mizaj artinya campuran minuman. Campuran minuman itu dari tasnim. Tasnim adalah air yang datang dari tempat yang tinggi mengalir. Gambaran gampangnya itu air terjun. Nah, itu air terjun dimaksud disebut tasnim karena dia minuman paling mulia di surga nanti. Jadi saya menjadi terinspirasi bisa jadi dalam konteks sekarang air-air yang kita minum dalam bentuk kemasan itu kan ditengarai dari sumbernya yang asli. Adanya bukan di pinggir laut, tapi di gunung. Ya atau tidak? Tuh. Ada kesan bahwa itu belum tercampur, belum tercemarkan oleh apa-apa. Masih murni. Iya. Demikian juga ternyata surga juga menyediakan air yang luar biasa lebih mulia dari air yang lain. Disebut tasnim. Oke, tasnim itu diterangkan di sini. Saya teruskan aja dulu. Aina yasrabu bihal muqarrabu. Yaitu mata air, aina. Yang menjadi minuman orang-orang muqarrabun. Orang-orang para waliullah termasuk malaikat gitu. Termasuk dia disebut muqarrabun juga. Ai wa mizaju zalika rahiq, minuman yang disediakan tersegel di dalam botol itu ada campurannya yaitu tasnim, sebuah air yang bersumber dari mata air, posisinya lebih tinggi sehingga kita ilustrasikan, kita bayangkan dengan air terjun tadi. Wa huwa ma yukhlatu bihi min tasnim, yaitu rahiq, yaitu minuman yang dicampur dengan
air tasnim, ya, dari mata air yang paling mulia. Wa huwa syarabun yunsabu alaihi min ulu. Nah, ini. Apa tasnim? Mata air. Apa itu mata air? Syarabun, minuman. Ya, yunsabu alaihim min ulu, yang dituangkan kepada mereka penduduk surga min ulu, dari tempat yang tinggi. Nah, kita tadi konteks air mineral dari sumber mata air kan gitu tuh iklannya. Wa huwa asyrabu syarabil jannah. Itu adalah minuman surga yang paling mulia, paling sejuk, paling nikmat, gitu kurang lebih. Wa yusqawna rahiq aw tasnim min ainin jariyah minal a'la ilal asfal. Mereka diberi minum dengan minuman namanya rahiq atau tasnim yang berasal dari mata air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah tuh. Jadi mengalir, tadi bahasa ekstrimnya terjun. Jadi ada mata air mengeluarkan di puncak tinggi sana di surga, terus mengalir ke bawah. Minuman ahli surga diambil dari situ sebagai campuran gitu. Yumzahuna biha yamzahuna biha kuusuhum. Terus dicampur apa namanya minuman mereka yang ada di cup di gelas-gelas. Wahiyallati yasrabu minhal abror. Itulah dia. Minuman yang diminum oleh orang-orang abror, orang-orang baik. Al-muqarrabun. Muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah. Apa itu? Sorfan. Saya ulangi bacanya, hiyallati yasrabu minhal abrarul muqarrabuna sorfan. Saya teruskan dulu. Watumzaju li ashabil yamin mazjan. Oh iya. Itulah dia minuman yang diminum oleh orang-orang abror dan muqarrabun. Mereka sendiri yang mencampurnya, sorfan, sebagai sebuah tindakan. Gitu. Dan itu dicampur untuk ashabul yamin. Ashabul yamin, yaitu orang-orang yang aliran kanan gitu kalau bahasa kitanya. Itu orang-orang baik. Orang-orang mukmin yang baik, yang muqarrabun disebut ashabul yamin. Mazjan, dicampur sedemikian rupa. Kayak kita kopi dicampur sama susu. Jadi kopi susu. Jadi rasanya berbeda dengan ketika dicampur sama susu dan yang tidak dicampur dengan susu. Itu kurang lebih. Su'ila Ibnu Abbas an qaulihi ta'ala. Ibnu Abbas ditanya tentang firman-Nya wa mizajuhu min taslim. Faqala hadza mimma qala Allah fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Oh, ini dia kata Ibnu Abbas. Ketika ditanya tentang ayat yang berbunyi wa mizajuhu min tasnim. Apa kata Ibnu Abbas? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Ada firman Allah berbunyi begitu, artinya tak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan Allah kepada mereka. Min qurrati a'yun, termasuk qurrati a'yun. Apa maksudnya? Tadi kan Mufasir menjelaskan luar biasa detail apa itu tasnim. Tasnim adalah sumber mata air di ketinggian lalu mengalir ke bawah. Itu adalah minuman yang paling mulia di surga, diperuntukkan oleh
diperuntukkan oleh Allah kepada ahli-ahli surga yang abror, yang muqarrabun sebagai apa? Sebagai campuran minuman yang sudah tersedia, dicampur gitu. Nah, itu dipahami dari redaksi ayat wa mizajuhu min tasnim. Mizaj artinya campuran. Campurannya dari tasnim. Tasnim itu dia. Nah, kemudian Ibnu Abbas ditanya pendapatnya tentang wa mizajuhu min tasnim. Apa kata dia? Dia mengungkapkan secara persis hakikatnya nggak ada seorang pun yang tahu. Tapi tidak dia bilang begitu. Dia bilangnya pakai ayat Al-Quran juga, yaitu fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Tidak ada seorang pun yang bisa tahu apa yang disembunyikan oleh Allah, termasuk qurratu a'yun. Qurratu a'yun itu bisa digambarkan, lalu itulah yang dimaksud oleh Allah yang sebenarnya enggak begitu. Jadi fungsi bahasa termasuk Al-Quran itu sebatas mengantarkan supaya lebih dekat kepada yang sebenarnya, bukan yang sebenarnya. Bahasa lainnya yaitu bahasa tidak mengantarkan kepada hakikat, untuk sampai kepada hakikat. Pokoknya Allah menggambarkan tentang surga kayak begitu, itu sekedar mengantarkan, ya, mengantarkan kepada yang mendekati. Mendekati apa? Mendekati yang dimaksud. Belum sampai kepada titik yang dimaksud saja, itu batin sudah merasakan kepuasan luar biasa. Itu bahasa. Apalagi sih kalau sudah merasakan hakikatnya saat berada di surga. Umpamanya diberi buah-buahannya itu sama dengan buah-buahan dunia, cuma rasanya yang berbeda sekian ratus persen. Soal anggur, soal salak, durian. Nanti kita dapat di sana. Jadi itu kan mengantarkan itu. Cuma rasanya luar biasa, melebihi dari yang kita bayangkan. Itu nggak ada yang bisa tahu kayak apa rasanya. Itu Ibnu Abbas logikanya begitu jawabannya. Maka dia keluarkan ayat fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Masih ada yang tersembunyi yang belum bisa dijangkau oleh pikiran. Kembali ke bahasa sekedar mengantar. Contoh ekstrim begini. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dia itu Allah yang Esa. Dia, bahasanya huwa. Huwa kita tahu itu muzakkar. Jangan disimpulkan dimaksud huwa adalah Allah. Oh, berarti kalau begitu Allah muzakkar. Tuh gitu, enggak. Apa sekali menjadi salah. Ya. Apa maknanya bahasa mengantarkan, enggak mencapai hakikat. Al-madrasatu mu'annas. Al-masjidu muzakkar. Lah bahannya sama. Kayu, batu, semen, pasir. Apa jadi itu perempuan itu laki? Itu bahasa, nggak mengantarkan. Nah, kesimpulannya terkait dengan wa mizajuhu min tasnim, kita terima apa ketemu pasir. Tapi lagi-lagi, mudah-mudahan itu juga mengantarkan. Apalagi ketika neraka, kita dengar gambaran orang masuk neraka. Udah di neraka ditambah lagi siksanya. Mengantarkan kepada yang seperapat hakiki saja, itu udah cukup membuat rasa takut. Demikian juga mengantarkan kepada seperapat kenikmatan dalam surga saja udah membuat kita gembira. Ada contoh ekstrim yang kemarin sudah sebenarnya terkait dengan Allah bisa dilihat atau enggak gitu. Kata Sunni bisa.
Kapan nanti di surga? Kata Mu'tazilah nggak bisa. Kita tinggalkan dulu Mu'tazilah. Nah, Sunni juga kuat pendapatnya, apalagi hadis Allah, nanti engkau akan melihat Allah seperti engkau melihat bulan purnama. Apa maknanya? Bisa dilihat. Catatan, kalau Allah menghendaki. Itu. Urusan itu menjadi dia mengambil tempat atau tidak, itu urusan dia, bukan urusan kita. Kesimpulannya bisa dilihat. Udah, itu orang baik, muqarrabun, yang secara normatif dia memang diizinkan melihat Allah, umpamanya sampai di surga. Saking nikmatnya di surga sampai lupa pengen ngelihat Allah. Tuh gitu. Apa itu? Lupa. Kemarin saya lihat waktu di Cibubur saking nikmatnya sate. Tuh, Pak Yahya apa nggak ingat istri. Tuh, bisa gitu. Apalagi Pak Jamal udah lupa semuanya. Terus saking kayak begitu, apalagi surga. Itu baru sate dan itu baru sekali. Kalau 2 kali mungkin. Ya, soalnya kemarin banyak yang izin katanya, jadi perlu diulang Pak Yahya. Pak Edi dengar nggak Pak Edi? Pak Edi kok diem aja. Dengar Pak Ustadz. Pak Edi berhubung kemarin nggak banyak yang nggak datang, jadi dianggap batal ya. Enakan. Ya, slide berikutnya Pak. Hah? Oh iya, ini fikul hayat awil ahkam. Fiku artinya memahami, hayat hidup atau kehidupan. Awil ahkam hukum. Jadi ayat dibahas, kelompok ayat ditafsirkan oleh si mufassir. Nah, ada bagian namanya fikul hayat. Yakni maksudnya bagaimana kita mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang ditafsirkan, lalu kita terapkan dalam kehidupan keseharian. Kehidupan keseharian dimaksud jangan pula dipahami secara real. Kalau kita profesinya pedagang, profesinya pengacara, profesinya bankir, profesinya itu juga termasuk. Tetapi bagaimana makna-makna yang ditafsirkan terkandung dalam ayat-ayat yang ditafsirkan tadi itu menjadi bagian dari pemahaman, meresap ke dalam hati, lalu segala macam tindakan kita diwarnai oleh Al-Quran. Al-Qurannya tentang mutafifin. Bagaimana itu kita menerapkan dalam keseharian kita untuk terhindar dari curang dalam artian luas. Itulah dia maksudnya fikul hayat. Ya tabayyanu minal ayat mayati. Dari ayat yang ditafsirkan disimpulkan beberapa hal. Pertama, inna suhufa a'malil abror mudawwanah fisijlil kabir. Lembaran amal orang-orang abror baik itu dicatat dalam catatan besar, mulai dari awal dia sebagai mukmin baligh sampai menghembuskan napas terakhir. Wa huwal kitabul musattor al-bayyin al-bayyin ya. Wa huwal kitabul musattor al-bayyinul kitabati. Itu udah tinggi namanya. Kitabati mudhafun ilaih. Apa itu sijil? Catatan yaitu sebuah kitab, buku. Di dalamnya ada catatan. Dan jelas apanya catatannya. Kalau peristiwa, tahunnya, bulannya, harinya, tanggalnya, jamnya,
jenis perbuatannya. Itu. Ya. Allazi yatamayyazu bi alamatil khassah. Yaitu yang diberi tanda khusus. Wa yashhadu amal al-abrar muraqqabu kulli sama minal malaikah. Dan catatan itu saat dicatat itu disaksikan malaikat-malaikat yang muqarrabun. Ya, muqarrabun. Mereka di mana? Di langit. Wahadhihi adad kitabil fujar. Dan ini adalah lawan dari catatan orang-orang durhaka. Jadi kita masuk kantor umpamanya. Kantornya kantor akhirat. Berisi khusus catatan itu kantor. Maka dibedakan. Catatan-catatan orang-orang baik itu ditempatkan di tempat yang tinggi, iliyin. Tetapi kita berfujar sijin di bagian bawah. Itu kan kalau tafsir sufi Isyari luar biasa. Sijin artinya penjara, kemarin sudah dijelaskan. Penjara adalah simbol tempat orang-orang jahat. Walaupun sekarang nggak begitu umpamanya. Iya, berikutnya. Wabil muqaranah bainahuma yatabayyan. Dengan membandingkan antara keduanya, kedua catatan tadi, yatabayyan, jelaslah anal uluwa wal fasahata wad diya'ah wa toharota min alamatis sa'adah. Jelas bahwa ulu secara fisik lebih tinggi, tapi secara non fisik mulia. Wal fasahah, fasah artinya luas, keluasan, kelapangan. Orang salah dimaafin, orang zalim ya kan kebaikan terhadap orang yang lebih ditegur. Ada ma'ruf, munkar ditegakkan, dicegah. Ada ma'ruf ditegakkan gitu. Wal fasahah, wal dia terang, berseri-seri wajahnya. Wal toharah, bersih, bukan cuma badan fisik tapi batinnya juga. Min alamatis sa'adah, sebagai tanda-tanda dia termasuk ahli surga. Sa'adah itu kata lain dari surga. Wasuflu, ini sufla atau dari anal ulwa. Wasufla wadayyiqa wazulumata min alamatis syaqawah. Sementara kerendahan tadi tinggi, kedudukan menurut pandangan Allah, bukan menurut pandangan manusia. Ya. Terputus ya. Oke, kita teruskan. Jadi tinggi rendah dimaksud bukan menurut kita, menurut Allah. Betapapun tinggalnya di penjara umpamanya, ya belum tentu menurut Allah itu identik sama kehinaan. Meskipun tinggalnya di hotel, tempat mewah, bahagia, lenggang kangkung, belum tentu menurut Allah itu orang-orang yang bahagia. Jadi gitu ukurannya. Nah, kita kembali ke sini sekarang. Kita teruskan. Nah, membandingkan hal itu, maka kemudian semuanya adalah merupakan tanda-tanda. Tadi tanda-tanda ahli surga. Lalu yang berikutnya dijelaskan tanda-tanda alamatis syaqawah. Syaqawah sengsara, maksudnya neraka. Ada dhayiq, berpikir sempit.
hanya dunia saja. Az-zulumah, zalim, gelap, itu zalim. Itu tanda-tanda neraka. Wal maksud min wad'i kitabil fujjar, dimaksud meletakkan catatan amalan orang durhaka fi asfalis safilin, di paling bawah, wa fi adyaqil mawadi, di paling sempit, izlalul fujjar, yaitu menghinakan orang-orang yang durhaka. Wa tahqiru sya'nihim, sama menghinakan keadaan mereka. Wal maqsudu min wad'i kitabil abrar fi a'la illiyin, dimaksud meletakkan kitab catatan orang-orang baik di tempat paling tinggi, wa syahadatil malaika lahum, dan dijaga, disaksikan oleh malaikat, bidzalika ijlaluhum, yaitu memuliakan mereka, wa ta'zimu sya'nihim. Demikian tafsir Ar-Razi. Iya. Slide berikutnya, Pak. Yang kedua, ba'da'an azzamallahu ta'ala kitabal abrar, azzama manzilatahum. Setelah Allah memuliakan buku catatan orang-orang abror, itu maksudnya azzama manzilatahum. Dia memuliakan kedudukan mereka. Fa'abana annahum fi na'imil jannah. Maka kemudian Allah menjelaskan bahwa mereka berada di dalam kenikmatan. Wa wasafa kaifiyata dzalika an-na'im bi umurin salasah. Kemudian Allah menggambarkan cara mereka berada di dalam kenikmatan surga dengan 3 persoalan. Awaluha, yang pertama, alal araiki yanzurun. Jadi mereka masuk di surga, kayak apa gambaran mereka saat di surga. Ayat menjelaskan 3 gambaran fenomenal. Kurang lebih begitu. Padahal bukan fenomena, ya, hakiki. Apa kata Allah? Alal araiki yanzurun. Mereka berada santai di atas dipan-dipan. Ya. Dipan atau sofa gitu, araik jamak dari arikah. Ya. Yanzurun, ngapain? Menikmati pemandangan. Ay alal asirrah fil hijal. Artinya mereka berada di dalam tempat-tempat tidur, ya, dengan kasur yang empuk. Fil hijal. Hijal saya lupa ini apa ya secara harfiah ini. Hijlin. Ya, kita tinggal dulu. Kira-kira tergambar insya Allah keadaan orang surga. Yanzurun ila ma'an amallahu bihi alaihim. Mereka memperhatikan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Apaan itu nikmatnya? Minal karomat, yaitu beberapa kemuliaan. Wa min anwa'in ni'am fil jannah, berbagai macam nikmat dalam surga. Minal hur al-ain, berupa apa? Hur bidadari. Hurul ain, bidadari. Nah, ntar ini bidadara gimana? Wal wildan sama bidadari juga. Kenapa? Karena mereka masih belia. Dari kata walad, masih belia. Coba kita punya anak atau cucu. Nikmat memandangnya berbeda antara yang 4 tahun, 5 tahun, sama yang udah dewasa. Ya atau tidak? Tuh. Apalagi yang masih berapa itu? 6 bulan, 5 bulan. Tuh, beda. Jadi ngelihat udah seneng aja rasanya gitu. Wa'ul at'imah, berbagai macam makanan, wal asyribah, minuman, wal malabis, pakaian, wal marakib. Marakib kendaraan. Udah kebayang itu.
Waktu di dunia pengen sekali punya Pajero. Ntar di sana disodorin. Nih, yang dulu kamu pengen, tapi kamu sendiri tahan. Karena khawatir maksiat kepadaku. Nih, aku kasih. Pengen apa lagi? Hah? Kendaraan, ditanya. Nggak pada mau jawab. Karena emang lagi sufi ini. Dari dalam hati mau pengen banget. Ya, meluncur di jalan tol. Betul, terus dia tahan karena takut kepada Allah, gitu mamanya. Takut salah menggunakan. Maka Allah tahu betul, nanti disodorin. Nih dia tuh. Ya, ada itu orang-orang kaya dunia Arab, waduh mobilnya dari emas, pesawat dari emas. Semuanya emas, tapi masih kalah dengan orang-orang Semarang, ya. Orang Semarang tuh semuanya emas. Becaknya emas, yang nyupirnya emas. Mas Koco dari Mojokerto, Ustaz, bukan Semarang. Ini udah nembak duluan. Ustaz, hijal jam'u min hajalah. Oh ya? Itu artinya kamar mempelai. Oh, kamar mempelai. Ini luar biasa ini. Ya, terima kasih Bu Muji. Kamar. Jadi sebenarnya kasurnya udah nggak usah di kamar lagi ya, di dalam surga. Kurang lebih begitu. Kadang-kadang memang muncul akal pikiran. Kalau udah masuk surga kayak begitu, itu ngapain? Ada hadis berbunyi, man bana masjidan, banallahu qasran fil jannah. Siapa membangun masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan istana. Oke? Nah, itu dia Balaghah menjawab. Itu berita keluar dari arti sebenar, tujuan sebenarnya. Tujuan sebenarnya kan ada faidatul khabar, ada lazimul faidah. Keluar dari namanya al-hassu, ala sa'i wal jiddi. Tuh. Mendorong. Maka dipakai dah panitia. Gitu. Ya, kita teruskan ini. Hijal jadi kamar-kamar ya. Kamarnya bukan kamar sembarangan, kamar mempelai. Mempelai maksudnya bukan pengantin lama, pengantin baru. Oh, ada yang punya dua status. Ada statusnya pengantin lama, ada juga sekaligus statusnya pengantin baru. Ya, begitu. Kamarnya sama apa beda? Wih, pada diem aja nih. Hah? Iya. Pengantin lama bau apa? Pengantin lama bore mason gitu kurang lebih. Oke. Wan waul ati wal balil baraki bagairiha. Qala sallallahu alaihi wasallam, apa ini? Yalhazul mu'minu fayuhitu bikulli ma atahullah wa in adnahum yatara alahu misla sa'atid dunya. Oke. Rasulullah bersabda, yalhazul mu'min, seorang mukmin di surga, yalhaz, memperhatikan, berpikir, memperhatikan. Udah kebayang? Umpamanya kita diajak teman kunjung ke rumahnya, villa, luar biasa megah. Maka pikiran melayang. Memperhatikan, waduh bagaimana bangunnya. Terus berapa biaya yang harus dikeluarkan. Apalagi material berkualitas, impor lagi. Tuh maksudnya yalhazul mu'min, lagi di surga. Fayuhitu bikulli ma atahullahu. Maka dia meliputi tadinya. Ahata yuhitu, meliputi. Tapi kemudian dia memikirkan semua apa yang Allah berikan. Wa inna adnahum
ya taro alahu misla sa'atid dunya. Dan yang paling rendah jangkauan berpikirnya ya taro'ah, saling berpendapat. Paham itu? Berbincang satu sama lain. Luar biasa bagaimana bikinnya. Ya taro'alahu tuh saling mengeluarkan pendapat boleh, saling berpendapat. Waduh, ini mah mislah sa'atid dunia. Seperti luasnya dunia. Amin. Saniha, nih keadaan ahli surga yang kedua. Tu'rafu fi wujuhihim atau ta'rifu bisa juga. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau lihat di wajahnya terpancar keceriaan karena nikmat. Ceria. Kemarin pas keluar dari Marangi, saya melihat Pak Jamal ceria sekali. Hah? Dengar Pak Jamal? Kelihatan dari wajahnya. Nah, kalau Pak Slamet saya lihat nggak hadir dia. Iya, begitu ahli surga. Nggak usah di dunia, nggak usah di akhirat. Di dunia aja saya beda. Yang banyak wudhu, sama yang nggak pernah wudhu. Sama apa beda? Tuh. Iya. Iya. Tu'rafu ya, atau ta'rifu di sinilah. Kalau ayatnya apa, Bu? Ta'rifu. Hah? Ustaz. Ayat Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Iya. Iya. Ai bahjatahu. Bahjata kegembiraan, keceriaan. Wa ghadaratahu. Ghadara berseri-seri. Wa nurahu cahaya. Iya. Wan nadrul, apa ini? Iya. Wan nadrul makrunu bin nadrah huwa ru'yatullahi azza wa jalla. Nah, ini dia. Memandang yang disertai keceriaan, nadrah, ya, nadhirah, ceria, huwa ru'yatullahi azza wa jalla. Itu adalah melihat Allah. Udah kebayang? Ada kebayang belum? Di antara penduduk surga dengan tempat dan keadaan psikologis yang luar biasa gembira, tersenyum dia, ceria. Ceria dimaksud bukan cuma seperti tadi secara fisikly terlihat di raut muka. Tapi coba bayangkan ceria hati. Sudah kebayang apa, Bu? Ketika merasakan ceria hati, itu dia yang dimaksud dengan melihat Allah. Udah kebayang? Lihat Allah. Nggak usah di akhirat. Di dunia ketika hati kecil kita luar biasa, senengnya campur haru, terus mencucurkan air mata, nggak ada yang dia ingat kecuali Allah. Karena karunia-Nya lah kemudian kita berada di sisi Ka'bah, kita berada di Multazam, kita berada di Padang Arafah, cerminan Padang Mahsyar. Umpamanya itu kan dilihatin, tuh sama dengan melihat Allah. Maka susah dipaham. Akhirnya sampai pada melihat nikmat Allah. Saya sering bilang ketika lagi manasik gitu, nanti di sana pada nangis. Kita menyaksikan. Kalau ditanya, kenapa nangis? Di Multazam nangis. Ya, di Hajar Aswad nangis. Di Hijr Ismail nangis. Tuh banyak nangis. Mereka juga nggak tahu. Saya mau coba memberikan penjelasan.
eh, itu adalah karena rasa dekat. Air mata bercucuran tak disadari karena berada dalam posisi paling dekat dengan Allah. Posisi merasa dekat dengan Allah itu adalah nikmat dari segala nikmat. Dan nikmat itu bukan diusahakan, tapi dicurahkan, dikasih. Lalu yang ingin saya katakan, nikmat adalah beban. Ketika beban begitu berat, maka batin tak sanggup memikulnya karena nikmatnya, keluar air mata. Boleh dianalogikan dengan yang bersifat konkret. Anak kita umur 2, 3, atau 4 tahun, kakinya ketiban gelas aqua kosong. Nangis apa enggak? Enggak, kenapa? Karena enggak terasa beban. Fisiknya jauh lebih kuat ketimbang beban yang menimpanya. Tapi kalau tuh anak kejepit pintu, nangis apa enggak? Nangis. Kenapa? Karena beban lebih berat dari kekuatannya yang ada. Dari sekian beban yang luar biasa berat adalah nikmat. Nikmat adalah beban. Maka Abu Bakar ketika diangkat jadi khalifah, itu hakikatnya nikmat, pada saat yang sama adalah beban, maka dia menang. Berbeda dengan orang sekarang. Ditelepon mau diangkat jadi menteri pada sujud syukur. Kan luar biasa itu bedanya. Kembali ke situ. Akhirnya hakikatnya itulah cara Allah memberikan kita nikmat, melihatnya, yaitu melihat nikmatnya. Melihat dimaksud bukan mata kepala, tapi batin. Batin yang melihat, maka maknanya adalah merasakan. Boleh. Di antara kita juga mungkin ada yang mengalami nangis di tanah suci. Ya, bertanya kenapa? Hakikatnya beban, nikmat adalah beban. Saya beri ilustrasi lain. Gadis menikah, dicubit enggak, apalagi dijorogin enggak. Pas ijab kabul selesai nangis dia. Tuh. Nikmat apa enggak? Nih kayaknya udah enggak ada gadis ini. Ya, jadi enggak ada yang jawab. Pas selamat nangis enggak waktu nikah? Jangan tahu. Itu nangis karena haru, nikmat. Oke, demikian hubungannya dengan melihat Allah. Kalau bicara tentang melihat Allah di surga, itu kayak begitu. Wajah berseri dan seterusnya lah, saking nikmatnya. Itu udah termasuk melihat Allah. Betapapun kayak begitu dimaksud adalah melihat nikmat Allah. Melihat dimaksud merasakan nikmat Allah. Lah sekarang ngapain? Pakai nunggu-nunggu melihat Allah di akhirat. Biasakan latihan dulu di dunia. Mana yang bukan dari Allah? Semuanya dari Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kuku. Semua dari Allah. Oleh karena itu para sufi yang diwakili oleh Ibnu Arabi, konsep tasawufnya adalah panteisme, bahasa Arabnya wihdatul wujud. Ngelihat pohon berdaun hijau, siapa yang ngasih hijau? Situ ada Allah. Apalagi ada 2 warna pohon sekarang. Hias, tinggi, harganya luar biasa. Siapa itu yang bikin berbeda warna dalam satu daun, dalam satu pohon? Belum lagi buah-buahan yang beda rasanya. Semuanya serba Allah. Maka kalau umpamanya tadi kita dengar penjelasan dimaksud melihat Allah di akhirat nanti adalah begitu karena nikmatnya, kita latihan di dunia ini luar biasa. Uban. Ada Allah nggak di situ? Ada. Kenapa? Siapa yang mutihin? Pas nggak suka sama putih dikasih semir, putih lagi apa enggak? Putih lagi. Ya, demikian kita teruskan ini. Oke, sebentar.
ila rabbiha, ini dia ketemu ayatnya ini. Ala maqala itu ya. Wa nazrul makrun bin nadrah huwa ru'yatullahi azza wa jalla ala maqala, ini dia dalilnya. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah pada saat itu nadhirah, ceria. Ila rabbiha nadhirah. Jadi nggak usah diperdebatkan lagi nih, dan nadhirahnya kayak begitu. Karena melihat Tuhannya, nazirah melihat. Maka Mu'tazilah mentakwil ila itu bukan huruf jar tapi artinya nikmat, jamaknya ala, nikmat. Atau ditakdirkan ila rabbiha, maksudnya ila nikmati rabbiha nazirah. Ilanya tetap huruf jar, tapi ada kata yang dibuang gitu. Oke, yang ketiga, yusqauna min rahiqin makhtum. Mereka diberi minum. Udah tersedia di meja-meja. Apa bentuk minumannya? Rahiq, yaitu minuman ya. Entah khamr atau apa itu. Makhtum yang penting itu. Masih disegel dalam botol. Ayusqauna min syarab la ghishya fihi. Artinya mereka diberi minum dengan minuman yang tidak ada palsu. Jadi masih ori. Warrahiq safwatul khamr. Oh iya benar, khamr. Khamr yang KW1 gitu kurang lebih. Safwa artinya pilihan, bersih. Khamr pilihan. Wa khamrul jannah ghairu muskirah. Khamr surga itu tidak memabukkan. Kama qala ta'ala la fiha, apa itu? Ghaulun ya. Walahum anha yanzifun. Nah, di dalam surga tidak ada gaul. Apa Bu Muji ini gaul? Walahum anha yanzifun. Tuh saya lupa lagi. Qul yanzifun. Nazafa yanzifu. Bentar ya. Bu Muji juga nyari tuh. Saya bentar ini. Mabuk, Ustadz. Oh, gaul ya? Iya. Iya. Tidak ada mabuk. Jadi kalau yang mau mabuk di surga nggak bisa dong ya? Hah? Mau. Padahal itu puncak katanya. Nazafa yanzifu. Oh, ini berdarah ini. Pendarahan. Walahum anha yanzifun. Mungkin maknanya apa? Sama, yaitu dengan gaul, artinya tidak ada mabuk, tidak berakibat berdarah. Wa qala azza wa jalla la yasadda'una anha wa la yanzifun. Ada lagi yanzifun. Yasadda'. Apa ya yasadda'? Soda'a. Asalnya soda'a. Bentar ya. Pusing, Ustadz. Oh iya, masdo ya. Dari kata masdo. Iya. Mereka ya ini taukid ya, penegasan dari kata tidak mabuk. Iya. Slide berikutnya Pak Jamal. Wa hadzal nau' minal khamri yakhtalifu 'anil nau'il akhar. Khamr macam ini berbeda dengan khamr yang lain, alladzi yajri fil anhar, yang mengalir di sungai. Di surga ada sungai. Isinya khamr. Nah, tadi yang lagi disebutkan khamrnya berbeda dengan khamr ini gitu. Min safwatil khamr. Al-musyar ilaihi fi qaulihi ta'ala, yang diisyaratkan dalam firman-Nya wa anhar min khamrin lazzatin lisyaribin. Tuh. Di sana ada surga, ada sungai yang isinya khamr, lezat bagi orang yang minum. Tapi yang tadi itu lebih dari itu. Lakinna hadzal makhtum asyraf.
Tetapi yang di segel ini lebih mulia, wa afdol, lebih bagus minal jari, dari yang mengalir. Iya. Walir rahiqi sifat arba. Sementara khamr yang disebut rahik itu ada 4 sifat. Al-ula annahu syarab makhtum. Bahwa dia adalah minuman yang berada di botol yang disegel. Qad khatama khutima alaihi takriman lahu. Jadi disegel karena dihormati ya, dimuliakan. Bisyanah. Kayak apa bentuk penghormatannya? Dijaga. Ala majarat bihil ada. Seperti yang ada dalam kebiasaan min khatmi ma yukramu wa yuson, yaitu menyegel barang-barang yang dimuliakan, wa yuson, dan dijaga. Iya, pokoknya obat-obatan itu. Maksud oh itu harus dijaga, disegel. Beda dengan telur. Telur disegel apa enggak? Enggak, susah nyegelnya. Asaniyah khitamuhu miskun. Yang kedua, gambaran keadaan di surga, segelnya itu udah minyak misik. Wangi segelnya. Apa karena bahannya yang wangi atau karena aroma khomernya, rahiknya itu yang wangi? Nah, wallahu a'lam. Pokoknya udah digambarkan seperti misk. Udah tasbihnya balik. Ai akibatuhu al-misk. Artinya akibatnya, akibat tutupan yang pilihan dan mulia itu jadi menimbulkan aroma seperti minyak misik. Bimakna ayyuhtamalahu akhiruhu birihil miski. Artinya ditutup ujungnya, akhirnya ujungnya. Ibarat botol itu ya ujung botol. Dengan apa? Birihil miski. Dengan aroma misik. Rih angin. Harum, wangi, baunya gitu, bau misik. Qala al-Farra. Imam Farra berkata, al-khatam akhiru kulli syai'. Khatam adalah akhir segala sesuatu. Jadi tutupnya maksudnya. As-salisah, gambaran ketiga, annahu mahallut tanafus wa tanazu' li rif'atihi wa thayyibihi. Tanafus. Iya. Keadaan ahli surga atau keadaan surga yang ketiga, annahu mahallut tanafus. Bahwa tempat itu adalah tempat berlomba. Wat tanazu' dan bersaing. Lirif'atihi wa thayyibihi. Boleh tib, boleh thayyibin. Tempat bersaing ya, karena ketinggiannya, kedudukannya maksudnya, dan keindahannya. Paham maksudnya? Memberikan informasi bahwa surga itu tempat mulia. Maka sebagai mukmin muslim sejatinya bersaing untuk mendapatkan posisi itu. Bayangkan coba, lihat lagi pilkada kah, pilpres kah. Presiden adalah puncak kedudukan, maka disebut orang nomor 1. Lalu para calon, para pendukung pada bersaing nggak untuk mendapatkan itu? Itu kurang lebih. Iya. Wal muradu falyarghabir raghibun bihi ilal mubadarah ila ta'atillahi azza wa jalla. Tuh benar. Artinya, hendaklah orang-orang yang menginginkan hal itu, ketinggian surga itu, bersegera untuk taat kepada Allah. Ar-rabi, keempat, wa mizajuhu min tasnim. Campurannya adalah dari tasnim. Ai mizaju zalikar rahik, artinya campuran khomer itu yang disebut dengan rahik, alladzi yukhlatu bihi min tasnim, yang dicampur dengan tasnim. Wa huwa syarabun,
yaitu minuman. Yunsabu alaihim min ulu. Yunsabbu, ya, dituang. Sobba, dituang pada mereka dari tempat yang tinggi. Wa huwa asrafu syarabit fil jannah. Itu adalah minuman paling mulia di surga. Wa aslu tasnim fil lughah al-irtifa. Tasnim secara bahasa artinya tinggi. Fahiya ainu ma tajri min ulu ila asfal. Yaitu mata air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Wa minhu sanamul ba'ir li'uluwihi min badanihi. Dan juga tasnim berasal dari kata sanam. Sanam itu punuk. Punuk onta karena tinggi dari badannya. Ya, punuk, paham. Wa kadzalika tasnimul kubur. Demikian juga kuburan tuh ditinggiin. Itu juga disebut tasnimul kubur. Iya, sanim, tinggiin. Jangan irfa, tapi sanim. Masih ada Pak Jamal? Ya. Qala Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Tasnim ainun fil jannah yashrabu bihal muqarrabun sorfan wa yamzaju minha wa yumzaju minha ka'su ashabil yamin fatatiba. Oke. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tasnim adalah mata air di surga. Orang-orang yang muqarrabun yasrabu nabiha, minum dari tasnim itu. Sorfan. Sorfan ya tindakan ya. Kemudian dicampur di gelas para ahli surga yang disebut dengan ashabul yamin. Maka kemudian mereka merasa nikmat. Wa qala Ibnu Abbas kama taqaddama fi qaulihi azza wa jalla. Ibnu Abbas berkata seperti dalam firman-Nya terdahulu, wa mizajuhu min tasnim. Itu dia maksudnya. Hadza mimma qala Allah Ta'ala. Ini adalah bagian dari apa yang difirmankan oleh Allah yang berbunyi fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tak ada seorang pun yang tahu apa yang dirahasiakan Allah buat mereka. Termasuk qurratu a'yun. Yaitu qurratu a'yun. Kayak apa itu? Enggak ada yang bisa tahu. Itu kurang lebih. Karena tak bisa dijangkau oleh akal, oleh rasa. Liza qala ta'ala ba'da izin, oleh karena itu Allah berfirman setelah itu aina yasrabu bihal muqarrabun ay yasrabu minha ahlu jannati adan. Maka Allah berfirman di sana ada mata air orang-orang yang muqarrabun pada minum. Artinya ahlu surga. Surga mana? Surga Aden. Wa hum afadilu ahlil jannah. Al-muqarrabun yang dikasih minum itu adalah penduduk surga atau penghuni surga yang paling baik. Sorfan karena tindakan, amalan maksudnya. Wahia li ghairihim mizaj. Dan apa ini? Wahia kemana kembalinya ini? Wahia minuman berarti khomer ya. Li ghairihim mizaj. Ada campurannya dibanding dengan orang-orang yang lain di tempat surga yang lain, bukan muqarrabun, dia mah nggak pakai dicampur gitu kurang lebih. Iya, kita juga kalau ke restoran itu ya bertingkat-tingkat minuman gitu. Wa yulahazu annahu ta'ala lamma qasamal mukallafina fi suratil waqi'ah ila salasati aqsam. Itu komanya. Dan diamati bahwa Allah Ta'ala ketika membagi orang-orang mukallaf dalam surat Waqi'ah kepada 3 bagian. Yang pertama al-muqarrabun, orang-orang yang dekat. Kedua ashabul yamin. Yang ketiga ashabus shimal. Wa zakara karamatal mazkurin fi hadhihi surah. Maka dalam surat ini dia menyebutkan kehormatan, kemuliaan, kedudukan
orang-orang yang disebut tadi bi annahu yamzaju syarabahum min ainin yasrabu bihal muqarrab. Jarang di sini. Diberi perbedaan dari sekian lapisan ya status penghuni status manusia, maka buat muqarrabun diberikan penjelasan di sini dalam konteks minumannya saja. Apa itu? Minumannya dicampur Harus dirapatkan. dengan campuran dari mata air yang diminum oleh orang-orang muqarrabun. Alimna annal mazkurin huna hum ashabul yamin. Maka kita tahu bahwa mereka yang disebut di sini kategorinya ada ashabul yamin. Jadi ada 3 kategori. Yang pertama muqarrabun. Yang kedua ashabul yamin. Muqarrabun itu orang-orang yang dekat, yang diberi minum dengan tasnim. Nah, kemudian ada yang diberi minum dengan khomer, tapi khomernya dicampur sama tasnim. Ya, kalau yang muqarrabun emang tasnim. Tapi ini yang diceritakan maktum terus dicampur dengan tasnim. Ini kata informasi ini itu adalah ashabul yamin. Ya, derajatnya di bawah muqarrabun. Iya. Tu'alimna annal mazkurin huna hum ashabul yamin. Wa hadza yadullu ala annal anhar mutafawitah fil fadilah. Ini sekaligus juga memberikan informasi bahwa sungai-sungai yang ada di dalam surga itu bertingkat-tingkat. Ya. Fatasnim afdalu anharil jannah. Maka tasnim adalah sungai yang paling afdal di dalam surga. Wal muqarrabun afdalu ahlil jannah. Sementara al muqarrabun adalah penduduk surga yang paling tinggi. Maka dikasih minum dari tasnim. Tapi kemudian ketika Allah cerita tentang tasnim adalah bagian dari campuran yang dicampur kepada khomer, oh ini bukan muqarrabun. Ya, yang menikmatinya adalah ashabul yamin. Gitu. Ada lagi Pak Jamal? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Pas. Silakan. Silakan. Ada yang mau masuk surga apa enggak? Yang lain, ini pendatang baru, stok lama tadi. Ini Pak Ustadz, semua fasilitas yang disediakan oleh Allah di surga tadi, itu nyata, hakikat, atau sekedar iming-iming bagi orang yang masih hidup di dunia. Karena saya pikir dari pemikiran saya yang dhaif ini, yang masuk ke surga itu kan roh yang sudah suci. Masuk aja sudah senang, apalagi bisa melihat Allah. Maka menurut pemikiran saya ya sudah nggak perlu lagi yang model-model itu, karena itu semua menunjukkan fasilitas itu bisa dinikmati oleh nafsu manusia, selagi nafsu kemanusiaan lah. Padahal itu roh suci yang di dalam surga. Jadi balagohnya di mana itu, Ustaz? Terima kasih, Pak. Oh ini berat ini. Saya udah ya enggak lah. Saking beratnya saya sampai udah nggak bisa jawab. Tuh gitu. Ya. Dan nggak bisa jawab itu adalah jawaban. Ya, bisa. Ayo mau bilang apa? Yang pertama ingin disampaikan, surga hakiki. Ada kehidupan surga. Begini, surga itu kehidupan akhirat.
kehidupan akhirat bukan cuma surga, tapi ada muqaddimah-muqaddimahnya. Ada hisab, ada mahsyar, mundur, ada terus kebangkitan. Sebelum kebangkitan ada kiamat. Sebelum kiamat ada dunia. Maka dunia disebut darul amal. Manusia bekerja untuk memperoleh apakah surga, apakah neraka. Selama hidup di dunia, Allah ini sebenarnya udah enak. Gitu ya. Apa itu? Dia dituduh tidak adil. Bukan kata-kata, tapi perbuatan. Bahkan dituduh dia berbohong. Mana Allah nggak ada? Itu ada kemungkaran kok didiamin aja. Dan seterusnya tuduhan banyak. Oleh karena itu, dia yang menjadi berkepentingan luar biasa terhadap kiamat sebagai proses adanya kebangkitan. Dia yang berkepentingan untuk atau terhadap hari kebangkitan dan proses berikutnya, yaitu mahsyar, yaitu hisab. Dengan segala macam suka dukanya. Kenapa berkepentingan? Dia yang gregetan pengen membuktikan keadilannya di mana dia dituduh tidak adil. Dia ingin membuktikan kebenaran yang pernah dia janjikan. Tuh, dia ingin membuktikan bahwa semua yang dia katakan di dalam Al-Qur'annya itu ada, real gitu. Dia yang punya. Akhirnya ujung-ujungnya surga sama neraka. Jadi real adanya. Karena dia punya kepentingan untuk membuktikan bahwa dia adil, semua yang dia katakan ada, dia nggak bohong seperti dituduhkan dalam kehidupan ini, gitu. Real. Kalau umpamanya hanya sekedar iming-iming, itu namanya bohong. Mungkinkah Allah bohong? Nggak mungkin. Kenikmatan yang luar biasa bukan cuma tak tercerna oleh akal, menunjukkan betapa besarnya balasan Allah. Melampaui dari apa yang kita bayangkan. Kebesaran balasan Allah melampaui dari apa yang sekedar kita bayangkan, menunjukkan kedikdayaannya, keluasannya, kekayaannya. Dan semuanya memang di luar jangkauan yang kita bayangkan. Akhirnya tak mampu membayangkan. Maka mereka-mereka sebelum kita membayangkan kayak begitu, sudah menghapus dari memorinya. Beribadah hanya sekedar membayangkan balasan. Tuh. Ketidakmampuan kita membayangkan akan kebesaran balasan Allah sejatinya harus mengantarkan kita bahwa ibadah amal yang kita lakukan bukan karena balasan. Nah, itu udah titik puncak. Karena apa? Karena ridhonya. Karena ridhonya. Terserah. Seperti yang tadi dikatakan. Padahal udah masuk aja udah nikmat. Mau lapar kayak, mau haus kayak, udah nikmat aja umpamanya begitu. Itu saking tak mampunya menerima balasan Allah yang luar biasa. Iya, akhirnya diharapkan ya mendorong kita untuk terus beribadah, beramal, dan tidak lagi mengharapkan balasan. Demikian yang dialami petualangan batin oleh para pendahulu kita, para orang-orang yang dekat masuk kategori muqarrabin, sehingga dalam dunia tasawuf itu ya saya berangkat nggak mengharap balasan, yang penting Allah ridho, mau dimasukin ke surga kayak ke neraka pun saya ridho, yang penting Allah ridho, gitu kurang lebih. Maka orang-orang yang kayak begitu dicatat dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho
kepada mereka, mereka ridho. Tu radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Senang artinya. Dan kenapa? Karena mereka juga senang sama Allah. Senang, jadi udah bukan surga lagi. Iya, betapapun begitu, tidak pula dikatakan hanya sekedar iming-iming. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Ada Ustaz. Ada pertanyaan dari Ibu Rina. Iya. Dia bertanya gini, Ustaz. Surga dan neraka apa sudah ada Ustaz sekarang? Gitu. Emang mau ke sono apa? Ya. Iya. Coba. Surga neraka kehidupan akhirat. Akhiratnya udah ada belum? Tuh gitu. Orang kita masih dunia kok. Akhirat kan prosesnya setelah kebangkitan. Kebangkitan setelah kiamat. Kiamatnya aja belum. Iya. Jadi kesimpulan apa? Belum ada. Gitu logikanya. Iya. Belum ada Ustaz ya? Belum ada. Ya mungkin pikirannya terpengaruh oleh adanya surga yang didiami oleh Nabi Adam dan Hawa itu, Ustaz. Apa mungkin seperti itu surganya? Nah, kemudian analisis bahasa menyimpulkan surga yang didiami oleh Nabi Adam bukan surga yang nanti. Apa buktinya? Ada larangan. Nabi Adam ditaruh di surga. Uskun anta wa zaujukal jannah. Kalau jannah yang nanti nggak ada larangan. Tapi buktinya surga Nabi Adam wala taqroba. Tuh larangan. Ya. Jangan deketin. Lah kalau nanti mah khomer aja bagian dari minumnya nggak ada larangan. Kalau di surga ada larangan poligami apa enggak? Hah? Ini udah diem aja deh. Takut Ustaz. Takut kedengaran teman sebelah. Takut jawab. Ada di sana mau 4, mau 5. Malah per orang itu dapat serang 40. Wah, enak itu Ustaz. Minimal 40. Maka makanannya mesti beda. Ada sate kambing nggak? Hah? Wah, Ada, semua. Katanya semua ada. Berbeda. Ada yang takut kesindir lagi nih. Intinya diam aja dah. Daripada kesindir. Ya, jadi demikian. Surga Nabi Adam. Nah, ada larangan. Allah alam. Kalau surga yang nanti itu yang lama ketuatim wala mamnuah itu Ustaz. Iya. Tuh, nggak ada yang dilarang. Wala mamnuah. Surga nanti nyontek boleh nggak? Jangan lagi. Boleh aja jadi lagi. Nyonteknya sama Bu Muji itu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Ya. Kalau selama ini kita di Al-Quran itu kan kita tahu tentang Allah menjelaskan tentang sifat-sifatnya seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya. Tapi adakah di Al-Quran yang menjelaskan tentang definisi Allah, Ustaz? Oh iya. Syukran Ustaz, mohon penjelasannya. Terus mau ngapain emang? Oh, kamu mau ngapain? Mau cari definisi Allah? Nah itu jawabannya udah mencakup semua yang pernah terlintas terkait zat Allah. Mempertanyakan definisi pertama itu udah menyangkut zat Allah. Satu. Yang kedua berarti mau menyamakan Allah dengan yang bukan Allah pakai ada definisi. Baru yang ketiga
yang kaya-kaya begitu, Allah menjawab, laisa kamislihi syai'. Nggak boleh ada terlintas, gitu kurang lebih. Nggak semua, kalau kita definisikan, itu namanya sama. Apalagi itu terkait zatnya. Tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fi zatillah. Itu. Walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, kalau kita coba definisikan, ada satu Bu yang menarik lagi. Allah punya zat apa enggak? Coba. Ayo jawab. Oke. Allah punya zat apa enggak? Kalau punya zat berarti serupa sama yang lain. Adapun kata zat yang sering kita sebut, kita gunakan, kita pakai dalam berdiskusi, dan itu sebuah ketidakmampuan untuk mengungkapkan dalam rangka menyampaikan pesan-pesan Allah. Terpaksa. Terpaksanya karena hadis ada menyebut tadi. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Itu karena ada itu hadis. Kalau nggak ada itu susah. Kalau nggak ada lagi sebutan buat dia, bagaimana mau memperkenalkan dia? Tuh, itu susah, nggak menjangkau. Nggak terjangkau. Sehingga pertanyaan-pertanyaan seperti tadi itu adalah terkait dengan zatnya. Berpikir zat, padahal dilarang. Fatahliku, kalian akan binasa. Jadi miring tuh otak gitu kurang lebih. Iya, Allah a'lam bishawab. Iya. Ada lagi? Apaan Ustaz Jamal, Ustaz Eka Bogor. Oh, baik Kak, silakan. Silakan, Pak. Silakan, baik. Apaan Ustaz ya? Videonya di off-kan Ustaz ya? Enggak tampilkan. Ini Ustaz tadi menarik sebetulnya yang Ustaz sampaikan tentang 3 golongan Ustaz. 3 golongan, muqarrabun, ashabul yamin, ashabul shimal Ustaz ya. Itu memang dijelaskan dalam surat Waqiah. Tadi sampaikan oleh Ustaz seperti itu. Nah, yang ingin dan lihat perbedaan kelihatan sekali kan bagaimana yang tertinggi itu muqarrabun ya. Dan sebenarnya. Nah, ingin saya tanyakan untuk menggapai Ustaz ya, masing-masing ya, artinya kita sih kalau ashabul ya apa shimal enggak lah ya. Antara yamin dengan muqarrabun ini Ustaz. Nah, kita di dunia ini ya lebih jauh mungkin Ustaz bisa jelaskan, mohon maaf Ustaz ya, untuk menggapainya bagaimana Ustaz seperti itu. Sampai tingkatan dari apa muqarrabun ataupun ashabul ya minimal yamin lah gitu. Gitu Ustaz. Iya. Udah ya. Gimana nih? Saya menyesal sekali karena belum pernah ke surga ini. Kalau udah semua pertanyaan saya jawab semuanya. Barangkali yang diisyaratkan oleh Nabi itu dia yang prinsip. Ditanya oleh Jibril, akhbirni anil iman. Isinya rukun iman. Jawabannya. Tanya lagi, akhbirni anil Islam. Isinya rukun Islam. Nah, itu puncaknya tuh pertanyaan. Akhbirni anil ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah. Tuh, fa'illam takun tarah fa'innahu yaraka. Itu dia sasaran puncak terakhir. Apa itu ihsan? Maka kalau udah orang-orang udah sampai pada ihsan, orangnya disebut muhsin. Muhsinin. Ya kan? Nabi menggambarkan betapa susah, betapa sulit, tapi betapa indah. Tentang ihsan. Apa itu? Yaitu ketika menyembelih. Nyembelih. Ya. Nyembelih kita korban. Fa'ahsinu azibhata. Berbuat baiklah terhadap sembelihan. Itu udah di luar jangkauan akal dan rasa. Bagaimana mungkin kita berbuat baik
kepada binatang yang sebentar akan menghembuskan napas terakhir. Baik atau tidak, dia akan hilang hidupnya. Tapi tetap Allah harus berbuat baik. Ya, bukan level standar orang awam ini. Akhirnya apa? Diberi jalan. Fal yuhidda syufratah. Tajemin. Tajemin pisaunya agar dia tidak merasa sakit. Itu saja susah. Bagaimana nggak merasa sakit? Akhirnya apa? Udah jangan banyak omong, tajemin aja. Gitu. Tajemin aja. Ketika kita tunaikan itu dengan rasa tajam yang luar biasa, apalagi di media sosial banyak contoh-contoh menyembelih yang luar biasa bagus itu. Kalau kita digodok itu, kalau dia putus itu, paling tidak ya 90% itu putus itu. Nah, mudah-mudahan model begitu. Oke. Model begitu udah diusahakan tapi tak tercapai. Yang dilihat oleh Allah adalah usahanya. Jangan tidak ada usaha. Itu golok 1 tahun yang lalu nggak diasah lagi. Umpamanya. Bukan dalam konteks menyembelih saja. Itu contoh yang luar biasa ekstrim. Lagi sholat, itu harus sholatnya penuh ihsan. Makanya Nabi anta'budallah ka'annaka katarah. Maka ibadah itu bukan cuma sholat, lagi puasa juga anta'budallah ka'annaka katarah. Semua profesi ini adalah sarana untuk ibadah. Maka dilakukan seolah-olah melihat Allah. Nah, insya Allah sampai pada tingkat muhsin. Kalau saya melihat, yaitu kan kata lain dalam muqarrabun. Ihsan mengantarkan untuk dia tambah dekat kepada Allah. Sehingga dalam dunia tasawuf kita lihat kalau umpamanya kesandung saja, dia bukan menyalahi jalan dan menyalahi batu. Malah dia minta maaf sama batu. Dia memperlakukan batu sebagai makhluk sama statusnya dengan dia. Kita punya salah sama dia. Kan tinggi banget itu, udah dekat sama Allah. Ya kan? Allah bikin babi kan bukan karena ingin menguji, dia sayang sama kita. Pada bisa mensikapi dalam konteks perintah dan laranganku apa tidak. Tuh, saya nggak ada tindakannya yang lepas dari kasih sayang. Jadi intinya terus meningkatkan sampai pada tingkat ihsan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi kalau harus Ya, ada Pak Jamal mau tambahin? Enggak, Ustaz. Mengurangin aja. Ustadz, di surah Al-Balad itu ada Ashabul Maimanah dan Ashabul Masy'amah. Apa ada kaitan dengan yang Ashabul Yamin? Ada. Dengan Maimanah kan kata lain dari Yamin. Ashabul Maimanah tima Ashabul Maimanah. Masy'amah melawannya Syaim. Syaim yang pesimis ya. Yang shimal. Masuk surga. Iya, Ashabus Shimal juga disebutkan. Yamin Shimal. Maimanah Masy'amah. Iya. Surat apa itu? Al-Balad ya? Balad. Ya, Al-Balad, akhir surah Al-Balad. Iya. Iya. Apa itu? 2 ayat sebelum akhir apa tuh? Surat 2 ayat sebelum terakhir. Ulaika ashabul ini. Ulaika ashabul maimanah. Walladzina kafaru biayatina ashabul masy'amah alaihim narum. Alaihim narum muqsadah. Tuh, ashabul masy'amah tuh. Jelek. Alaihim narum muqsadah. Ya banyak banyak sebutan ya. Seperti surga aja juga banyak sebutan. Penduduk surga juga banyak sebutan yang menunjukkan tingkat kedekatan kepada Allah. Ada Allah menyebutnya masuk surga pakai menyuruh. Udkhulu. Masuk. Ada yang nggak pakai disuruh udah masuk. Kenapa? Karena emang surga udah punya dia. Ashabul jannah. Itu udah milik dia itu di surga.
Kayak kita pulang ke rumah, apa dipersilahkan masuk? Nggak usah. Ya Allah, alam besar. Ya, Pak Jamal. Baik, Ustaz. Nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sudah pukul 9:12. Mari kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ustaz. Sama-sama semuanya. Selamat berpuasa.